Akan saya Dr. Wira, dokter yang berjaga di klinik obstetri. Saya berbicara dengan Ibu siapa? Bu Ayan. Ibu Ayan. Ibu Ayan usianya berapa, Bu? 30 tahun. 30 tahun. Kerjaan sehari-hari? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Baik, kedatangan Ibu kemarin ada keluhan apa, Ibu? Nyeri pinggang. Nyeri pinggang. Nyeri pinggangnya berat atau ringan? Ringan. Ringan. Baik. Ibu apakah sudah pernah hamil sebelumnya, Ibu? Belum, ini baru Belum. pertama. Baik, baru pertama kali ini. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan Leopold, di mana nanti saya akan meraba perut Ibu untuk menilai apakah posisi janin itu sudah normal atau belum. Serta saya juga akan menilai di sini yang berimplikasi pada apakah nyeri yang Ibu alami ini disebabkan oleh posisi atau pertumbuhan janin yang abnormal atau sehingga menyebabkan nyeri yang abnormal, ataukah memang karena pertumbuhan janin yang baik sehingga nyerinya memang fisiologis. Baik, nanti untuk pemeriksaan saya akan ditemani oleh seorang bidan sehingga Ibu tidak perlu ragu ataupun sungkan dalam pemeriksaan. Serta di pemeriksaan ini segala hal yang terjadi merupakan sebuah rahasia medis. Baik, apakah Ibu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Baik, apabila bersedia silakan Ibu menuju ke bed. Baik, sebelum pemeriksaan saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik. Baik Ibu, di sini sekali lagi saya akan melakukan pemeriksaan dengan cara menekan di perut Ibu untuk menilai dari posisi janin. Itu kita sebut dengan pemeriksaan Leopold. Di mana di sini saya minta Ibu untuk mengangkat bajunya Ibu sedikit sehingga terlihat dengan jelas. Baik, terima kasih. Serta saya minta Ibu untuk sedikit menurunkan celana Ibu sehingga saya bisa melihat dari bagian simfisis pubis. Silakan Ibu, turunkan sedikit. Baik, untuk tetap menjaga kenyamanan Ibu, di sini saya akan minta bidan untuk memberikan kain untuk menutupi bagian bawah Ibu atau di bagian kaki Ibu. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan juga saya minta Ibu untuk menekuk kaki, sedikit menekuk kaki Ibu. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold, di mana ada 4, yaitu yang pertama Leopold 1 untuk menilai bagian teratas dari janin. Baik, di sini dilakukan dengan seperti ini. Baik, dari yang saya temukan di sini saya juga menilai dari presentasi yang ada di fundus uteri Ibu, di mana di sini yang saya rasakan adalah bagian yang besar, lunak dan juga tidak melenting yang merupakan presentasi dari bokong. Serta di sini juga tinggi fundus uteri Ibu setara dengan antara dari pusat dengan prosesus sipoideus. Baik, selanjutnya saya akan mengukur dari tinggi fundus uteri. Baik, dengan menggunakan medline, saya akan meraba dari simfisis pubi Ibu dan menaruh medline dan juga menuju ke fundus uteri. Baik, untuk tinggi fundus uteri dari Ibu adalah 30 cm. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan Leopold kedua, di mana saya di sini akan menilai dari posisi dari punggung janin. Baik, di sini pertama saya akan menilai di bagian kanan, sehingga saya akan menahan di bagian kiri, mohon maaf, di mana saya akan menahan di bagian kanan dari Ibu dan juga meraba di bagian kiri. Baik, di bagian kiri teraba bagian yang keras dan juga datar. Di bagian kanan, di mana tangan kanan saya atau di bagian kiri Ibu akan saya tahan dan di bagian kanan akan saya raba. Baik, teraba bagian yang kecil-kecil dan juga tidak berbatas tegas, yang berarti itu merupakan ekstremitas, serta yang keras tadi dan juga datar adalah bagian dari punggung. Selanjutnya di Leopold 2 saya juga akan menilai dari detak jantung janin dengan menggunakan fetal Doppler. Nanti saya akan menilai bagian detak jantung janin. Baik, detak jantung janin di sini normal, yaitu 160 kali per menit. Selanjutnya adalah pemeriksaan Leopold 3
untuk menilai bagian terbawah dari janin. Baik, di sini saya akan menggunakan kedua tangan, di mana tangan kiri saya akan meraba fundus uteri dan bagian kanan meraba di bagian bawah. Baik, di sini tangan kiri saya akan menahan, lalu tangan kanan akan meraba. Baik, untuk yang teraba di sini bagian yang bulat, keras dan juga melenting yang merupakan bagian atau presentasi dari kepala. Serta saya akan menggoyangkan. Baik, di sini untuk kepala janin bisa digoyangkan, yang berarti kepala janin belum masuk pintu atas panggul. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan Leopold 4. Di sini saya untuk menilai apakah kepala janin, untuk memastikan kembali kepala janin sudah masuk PAP atau belum. Baik, yang pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan perlimaan terlebih dahulu. Untuk perlimaan di sini saya akan meraba dari sifisis pubis ke kepala janin. Di sini baik, untuk nilainya 5/5. Selanjutnya juga saya akan melihat ke bagian kaki ibu serta mohon maaf ibu, untuk pemeriksaan Leopold 4 saya minta ibu untuk meluruskan kakinya. Baik, saya akan lakukan pemeriksaan. Mohon maaf membelakangi ibu. Baik, saya akan menilai di bagian kepala. Baik, ibu jari saya bertemu, yang berarti ini merupakan konvergen atau kepala janin belum masuk pintu atas panggul. Baik, untuk pemeriksaan telah selesai ibu. Silakan ibu dikembalikan bajunya serta ibu kembali ke meja pemeriksaan. Silakan ibu. Baik, sebelum melakukan melaporkan hasil pemeriksaan, saya akan melakukan cuci tangan lebih dahulu. Baik, terima kasih ibu. Pemeriksaan telah selesai dilakukan, di mana ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu kepada ibu. Yang pertama di sini untuk dari hasil pemeriksaan, untuk tinggi fundus uteri ibu itu 30 cm atau setara dengan antara antara pusat dan juga prosesus hipoideus, yang berarti umur kehamilan ibu masuk ke usia 32 minggu atau 8 bulan. Selanjutnya untuk denyut jantung janin itu juga normal, yaitu sebanyak 160 kali per menit. Lalu untuk presentasinya juga presentasi kepala ibu, dimana untuk kepala janin itu belum masuk pintu atas panggul, dimana itu artinya normal. Selanjutnya juga di sini saya juga melakukan kalkulasi, dimana ibu akan melakukan persalinan itu pada tanggal 10 Juli tahun 2021 ibu. Baik, selanjutnya terkait dengan kondisi ibu yang mengalami nyeri, itu merupakan nyeri yang fisiologis mungkin. Itu banyak yang bisa menyebabkan atau yang menjadi faktor resiko, apalagi ibu sekarang mengalami gestasi, dimana mungkin saja bisa disebabkan oleh pertumbuhan bayi ataupun dari penambahan berat badan ibu, serta mungkin bisa disebabkan karena postur tubuh dan juga kurangnya aktivitas. Yang bisa saya sarankan di sini, saya akan menyarankan ibu untuk tidak menggunakan high heels ataupun sandal yang atau sepatu yang tinggi saat berpergian, serta ibu juga bisa melakukan olahraga atau aktivitas yang kecil-kecil ataupun yang ringan-ringan, karena selain baik untuk kesehatan ibu dan juga janin, beraktivitas atau berolahraga itu juga baik untuk menurunkan stres mungkin. Serta untuk sekarang saya akan meresepkan obat anti nyeri kepada ibu untuk meredakan nyeri yang ibu alami. Baik, apakah ibu ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan? Tidak. Baik, terima kasih ibu.